semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini saya, Luiken, dan kelompok saya lainnya yaitu Andre, Marcelo, Matthew, Jensi, dan juga Yere akan menjelaskan tentang apa sih Pancasila dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, penjelasan apa, makna, dan arti Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara, serta bagaimana sih diuraikan atau diaplikasikan di dalam negara Indonesia. Lalu, yang kedua, apa yang menjadi akibat dari Pancasila sebagai dasar negara yang dapat dilihat dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang ketiga, penjelasan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana hal ini mencerminkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jadi, kami akan menjawab satu persatu. Nah, untuk kalian yang menonton, selamat menyaksikan ya. Terima kasih. Makna dan arti Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, landasan filosofis negara. Yang kedua, pedoman bagi pembangunan. Yang ketiga, sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, perekatan bangsa. Dan di sini juga ada aplikasi Pancasila di Indonesia. Yang pertama, ada pembentukan undang-undang. Yang kedua, ada kebijakan pemerintah. Yang ketiga, ada pendidikan kewarganegaraan. Dan yang keempat, ada pembangunan nasional. Nah, selanjutnya di sini saya, Luiken Jovin Java, akan menjelaskan lebih inci arti yang dijelaskan oleh Andre. Nah, tadi makna dan arti Pancasila sebagai dasar negara yang pertama, di mana landasan filosofi negara. Artinya, Pancasila adalah dasar pemikiran atau filsafah hidup bangsa Indonesia. Semua keputusan negara harus berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kedua, pedoman bagi bangunan. Artinya itu di mana segala bentuk pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, semuanya itu harus sesuai dengan semangat Pancasila supaya hasilnya adil dan bermanfaat untuk seluruh rakyat. Nah, lalu yang ketiga itu sumber dari segala sumber hukum. Nah, artinya itu semua hukum di Indonesia, undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah sampai peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila karena Pancasila adalah dasar utamanya. Lalu yang keempat adalah perekatan bangsa, yaitu di mana Indonesia terdiri dari banyaknya suku, budaya, agama, bahasa. Nah, banyak banget. Jadi Pancasila menjadi pemersatu agar bangsa kita ini tetap bersatu dalam perbedaan. Di sini kita bisa menguraikan atau mengaplikasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa bertoleransi antara satu sama lain. Yang kedua, menghormati hak teman di sekolah maupun di sekitar lingkungan. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan adat dan budaya maupun suku. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya. 2. Kehidupan demokratis. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan prinsip musyawarah mufakat sila keempat, sehingga rakyat punya hak ikut serta dalam pengambilan keputusan melalui pemilu dan lain-lain. 3. Kehidupan beragam yang toleran. Adanya pengakuan kebebasan beragama sila ke-1 membuat masyarakat Indonesia dapat menjaga agamanya masing-masing dengan tetap menghargai pemeluk agama lain. 4. Keadilan sosial. Pancasila menuntun negara untuk mengusahakan kesejahteraan bersama, misalnya melalui pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan agar tidak ada kesenjangan yang terlalu besar. 5. Kemanusiaan yang beradab. Menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai hak asasi. 6. Identitas dan karakter bangsa. Pancasila menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Jadi, akibat dari Pancasila sebagai dasar negara adalah terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, bersatu, demokratis, berbeda, serta religius, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Sumber dari segala sumber hukum.
Pancasila adalah pedoman tertinggi yang menjiwai dan menjadi landasan bagi pembentukan semua peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk UUD 1945. Pandangan hidup bangsa, Pancasila berperan sebagai acuan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebagai jiwa bangsa, Pancasila memberikan identitas dan ciri khas bagi bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bidang hukum dan pemerintahan, seluruh peraturan hukum mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah harus mengacu pada Pancasila. Bidang sosial dan budaya, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar untuk menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama, sila pertama, dan antar berbagai suku ras dan etnis, sila kedua dan ketiga. Bidang ekonomi, sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada kekeluargaan dan kebersamaan, bukan kapitalisme yang murni.